Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedekah yang paling tepat dan menjanjikan pahala berlimpah bukan hanya diukur dari jumlah nominalnya, namun ada hal-hal lain yang perlu diperhatikan. Apa sajakah itu? Pemirsa, bersama kita telah hadir Ustadz Habib Salim Al-Jufri yang akan membahas tema kita pada hari ini, yaitu sedekah yang tepat, pahala berlimpah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz? Alhamdulillah sehat. Masya Allah, Alhamdulillah. Dan di program Lentera Hati kali ini kita sudah bersama dengan Bapak Ibu dari Majelis Ta'lim Uswatun Hasanah, Desa Teratai, Kecamatan Tabungo, Kabupaten Gorontalo. Assalamualaikum Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Bagi pemirsa di rumah yang ingin bergabung atau berpartisipasi di program Lentera Hati, bisa meninggalkan komentar di live streaming YouTube TVRI Gorontalo. Ustadz, tema kita pada hari ini sedekah yang tepat, pahala berlimpah. Maknanya apa Ustadz? Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira wa ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Semuanya yang hadir, para pemirsa TVRI dimanapun berada, alhamdulillah kita sekarang sudah berada di separuh daripada bulan suci Ramadan. Dan termasuk daripada bulan suci Ramadan, amaliyah atau yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad SAW yang beliau perbanyak adalah sedekah. Dan sedekah ini disebutkan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas mensifati Nabi Muhammad tentang kedermawanan beliau ketika berada di bulan Ramadan. Disebutkan bahwasannya karena Rasulullah SAW ajwadun nas, Nabi itu paling dermawannya manusia. Wa kana ajwad ma yakun fi Ramadan, dan paling dermawannya Nabi itu di bulan Ramadan. Hina yalqahu Jibril, tatkala beliau berjumpa dengan Jibril, fayudarisuhul Quran, dan beliau Nabi Muhammad memperbanyak belajar bertadarus Al-Quran dengan malaikat Jibril. Di bulan Ramadan sebanyak 2 kali berjumpaan selalu dengan Jibril dan belajar atau bertadarus Al-Quran, saling membaca satu sama lain. Dan semakin banyak Nabi membaca, semakin dermawan beliau alaihi salatu wassalam. Maka Nabi itu sampai kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, wala Rasulullah SAW ajwad bil khair minar rihil mursalah. Nabi Muhammad SAW dermawannya beliau itu lebih baik, lebih kencang daripada angin yang berhembus. Artinya angin berhembus itu mengenai semua orang. Dan Nabi Muhammad SAW dermawannya juga seperti itu, lebih baik daripada angin yang berhembus sallallahu alaihi wa alihi. Sehingga daripada sedekah di bulan Ramadan ini lebih ditekankan lagi di dalam syariat, sebagaimana perilaku beliau alaihi salatu wassalam. Tapi yang harus diperhatikan, sedekah kita ini harus tepat. Sedekah kita ini harus tepat agar supaya pahalanya berlimpah. Bagaimana sedekah yang tepat itu? Maka ulama menjelaskan, sedekah yang tepat itu yang harus kita dahulukan adalah orang-orang yang dekat dengan kita, yang dikenal dengan kerabat. Dan lebih utama lagi adalah tanggungan kita untuk berikan kepada dia sedekah, yaitu dengan nafkah. Kadang-kadang ada orang yang sedekah, dia melupakan keluarganya di rumah. Betul. Lebih baik kepada teman tongkrongan, teman kopi daripada istri di rumah. Nah, ini kan aneh juga. Royal ya. Royalnya sama orang luar daripada orang dalam rumah. Maka ini keliru. Yang benar itu adalah bagaimana dia mendahulukan keluarganya yang disebutkan oleh Nabi, wabda biman ta'ul. Dimulai dari orang yang engkau wajib tanggungannya kepada dia. Tanggungan kamu itu kepada dia yang wajib, itu yang kamu dahulukan, kata beliau alaihi salatu wassalam. Sehingga setelah kita dahulukan mereka, kemudian kita bisa cari kepada yang lain. Sehingga Nabi SAW itu menyebutkan tentang perihal masalah sedekah ini. Beliau katakan, sedekah kepada orang lain itu hanya mendapatkan 1 pahala, tapi sedekah kepada kerabat kita itu mendapatkan 2 pahala. Kenapa kok bisa dapat 2 pahala? Karena kata Nabi yang kita dapatkan 2. Yang pertama sedekahnya, dan yang kedua adalah silaturahimnya. Jadi setelah tanggungan kita kepada orang yang di dalam rumah, maka yang kita dahulukan cari yang susah, yang miskin dari kerabat kita. Jadi kadang-kadang Masya Allah lebih memperdulikan orang lain, miskinnya orang, daripada kerabat dia yang masih miskin.
Ini kita bisa lihat faktanya. Sehingga sedekah yang tepat itu adalah sedekah kepada orang terdekat dahulu. Ketika kita sudah temukan orang terdekat, maka kita cari yang lain. Ya, ada juga yang lebih aneh. Sudah dia sedekah kepada yang kerabat terdekat, dia melupakan tetangga dia yang miskin. Dia cari tetangga yang jauh. Padahal tetangga dia banyak yang miskin. Oh, di sana ada orang susah. Tetangga kamu susah. Kenapa kamu tidak pedulikan? Maka disinilah yang harus kita perhatikan, sedekah yang tepat. Sehingga di bulan Ramadan ini juga kita bisa dapatkan pahala yang begitu banyak. Beda dengan pahala yang kita dapatkan di selain bulan Ramadan. Sampai-sampai dalam memberikan buka puasa saja, kata baginda alaihi salatu wassalam, man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajri. Barang siapa memberi makan kepada orang yang berbuka puasa, dia dapat pahala yang sama. Bagaimana pahala yang sama tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa? Namanya kopi paste. Tahu kopi paste, Ibu Bapak? Jadi ambil kopi dipaste sama dia tanpa mengurangi pahala dia. Insyaallah. Ini pahala yang diberikan kepada orang yang bersedekah, apalagi di bulan suci Ramadan. Maka di sini kita harus perhatikan, pahala ini luar biasa. Di bulan Ramadan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah taala itu menyebutkan di dalam Al-Qur'an tentang permisalan orang yang bersedekah itu adalah seperti menanam buih, menanam bibit. Kemudian disebutkan fi kulli sumbulatin mi'atu habba. Dari satu bibit itu tumbuh 7 tangkai. Kemudian dari 7 tangkai itu tumbuh daripada 100 buah di setiap tangkainya. Itu permisalan orang yang bersedekah. Di bulan Ramadan itu dikalikan berlipat ganda. Bayangkan di luar Ramadan saja dapat 700 kebaikan. Di bulan Ramadan dilipat gandakan kebaikannya. Sehingga kita beruntung, alhamdulillah, di bulan suci Ramadan Allah Ta'ala izinkan kita untuk bisa bersama-sama, diizinkan oleh Allah untuk bisa menghidupkan kebaikan-kebaikan, dan insya Allah kita semua menjadi ahli sedekah. Amin. Ya, yang dermawan. Karena kata Nabi, orang yang dermawan itu qaribun minallah, dekat dengan Allah, wa qaribun minal jannah, dekat dengan surga, wa qaribun minan nas, dan dekat dengan manusia. Sebaliknya orang yang pelit jauh dari Allah, jauh dari surga, dan tidak disukai oleh manusia. Betul atau tidak? Kira-kira ada tidak orang pelit disukai sama manusia? Ada. Orang pelit pasti tidak disukai. Sampai orang pelit yang sama tidak suka kepada orang yang sesama pelit tidak saling menyukai. Baik, jadi ini insya Allah kita bisa jaga, dan yang pastinya kita harus jaga tetap dengan yang namanya keikhlasan. Keikhlasan ini penting. Ya, jangan sampai kita sedekah juga, masya Allah, niatnya dengan niat yang tidak baik, ingin dipuji. Ada orang yang masya Allah dipuji tentang sedekahnya. Masya Allah ya, kamu ini ahli sedekah. Apa kata dia? Iya, alhamdulillah sudah 2,5 tahun jalannya, alhamdulillah, masya Allah. Jadi senang dipuji. La haula wala quwwata illa billah. Akhirnya pahalanya yang harusnya dia terima banyak menjadi hancur, menjadi habis dikarenakan dia senang dipuji dengan sedekah. Sehingga kata Nabi, kata Allah Ta'ala dalam Al-Qur'an, bahwasannya sedekah yang kamu berikan itu, yang kamu nampakkan, fana'immahi, itu baik. Wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum. Tapi yang kamu sembunyikan dan engkau berikan kepada orang-orang fakir, maka itu lebih baik lagi, kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Seperti itu kurang lebih. Insyaallah. Ustaz, apakah ada waktu utama untuk bersedekah? Ya, waktu utama dalam bersedekah itu para ulama menyebutkan adalah di pagi hari. Kita ini sekarang yang hadir, bapak-bapak, ibu-ibu, kita terbagi menjadi 2. Ada yang didoakan sama malaikat, ada yang disumpahin oleh malaikat. Kita tinggal pilih yang dapat sumpah dari malaikat atau yang didoakan oleh malaikat. Karena disebutkan dalam Sahih Bukhari, ma yusbihul ibad, tidaklah seorang hamba itu di pagi hari, terbitnya matahari ketika di pagi hari, illa wa malakan yanzilan, kecuali 2 malaikat ini turun. 2 malaikat ini khusus mendoakan orang yang sedekah dan orang yang tidak mau sedekah. Orang yang sedekah, kita paling tidak pasang niat ingin sedekah hari ini. Itu didoakan. Itu, Ustaz, pasang niat, ya. Jadi kita pasang niat, insya Allah pagi hari saya akan sedekah. Karena kita ingin mendapatkan doa malaikat. Itu satu malaikat doa, Allahumma i'timum fikan khalafan. Ya Allah, kasihlah kepada orang bersedekah, orang yang berinfak, niat berinfak di hari ini, kasihlah kebaikan balasan yang lebih. Kemudian yang satu malaikat lagi berdoa, Allahumma i'timum sikan talafan. Ya Allah, kasihlah kepada orang yang pelit di hari ini kebinasaan, kecelakaan.
Coba lihat. Berarti kalau tiap hari pelit, tiap hari didoakan. Oh, didoakan malaikat. Di situ saya bilang tadi, kita ini terbagi dua. Ada yang didoakan oleh malaikat, ada yang disumpahin oleh malaikat. Ibu-ibu masuk yang mana kira-kira hari ini? Insya Allah didoakan oleh malaikat. Ada satu ulama namanya Imam Abdullah bin Al-Haddad. Di dalam hadis ini beliau memberikan penjelasan wa du'aul malaikati mustajab, dan doa malaikat itu mustajab. Jadi bahaya. Hati-hati setiap pagi kalau bisa kita sedekah. Sehingga ada yang kita kenal, sebagian ulama mengatakan dengan sedekah subuh. Bapak Ibu pernah dengar sedekah subuh kan? Ya. Itu memang kata Nabi dalam hadis bahwasannya badiru bis shadaqah. Dalam riwayat lain bakiru bis shadaqah. Berpagi-pagilah kalian dalam bersedekah. Fa innal balaa la yatakhatta shadaqah. Karena musibah, bala itu, bencana itu tidak akan melangkah kepada sedekah. Musibah tidak akan melangkah sedekah. Sehingga para ulama itu ketika di pagi hari mereka sedekah. Musibah yang turun nggak jadi turun. Dikarenakan sedekah. Karena waktu itu ada satu ulama ketika dia sedekah di pagi hari, satu waktu dia nggak bisa sedekah di pagi hari. Dia titip kepada istrinya dan kepada pembantunya. Saya nggak bisa pulang habis subuh. Tolong kalian yang bagikan sedekah saya. Akhirnya ketika dia lagi di masjid, tiba-tiba datang pembantunya. Ketika pembantunya datang, pembantunya lapor, wahai syekh, wahai fulan, wahai guru, sesungguhnya anak kamu jatuh dari tangga dan patah tangan dia. Wah, apa kata gurunya ini, apa kata si mursyidnya ini, si syekh ini, kata dia, kamu berarti tidak berikan sedekah saya pagi hari ini. Oh, Masya Allah. Kamu tidak berikan sedekah saya pada hari ini. Kalau kamu berikan sedekah saya, kata Nabi Muhammad, bala itu gak akan mungkin turun kepada orang yang berpagi-pagi dalam sedekah. Nah, sehingga kalau bisa Bapak Ibu, termasuk hal-hal yang penting juga ini adalah bersedekah. Di waktu pagi ini termasuk sedekah yang afdol. Juga disebutkan sedekah yang paling afdol selain berkaitan dengan waktu, berkaitan dengan kondisi. Contoh Ustaz. Contohnya, ya, Nabi itu ketika menjelaskan bahwa orang yang bersedekah 1 dirham lebih afdol daripada orang yang bersedekah 1000 dirham. Heran, ditanya, ya Rasulullah, kok bisa 1 dirham bisa mengalahkan 1000 dirham? Kata Nabi Muhammad, orang yang bersedekah 1 dirham, yang dia punya hanya 2 dirham. Oh, Masya Allah. Sehingga dia berikan separuh hartanya di jalan Allah dan separuh punya dia. Dan orang yang bersedekah 1000 dirham, harta dia masih banyak lagi. Sehingga bisa jadi orang yang sedekah 1 dirham lebih mulia, lebih hebat pahalanya dibandingkan orang yang memiliki, yang bersedekah dengan 1000 dirham. Ini kondisi. Atau misalnya kata Nabi dalam hadis lain, sedekah yang paling afdol, kata beliau alaihi salatu wasallam, apa yang sedekah paling afdol ya Rasulullah? Kata Nabi, sedekah yang paling afdol adalah sedekah tatkala engkau sehat. Bukan nanti sudah sakit, sudah sakarat, oh tanah yang ada di sini sedekah saja untuk masjid. Itu sakit baru mau niat sedekah. Ketika kamu sehat, ketika engkau berat memberikan. Sehingga kalau ada yang tanya ke saya, Habib, kalau seandainya sedekah paling afdol itu apa? Saya bilang satu, sedekah paling afdol adalah ketika kamu tidak ikhlas. Dipaksa gitu Ustaz? Iya dong. Ketika tidak ikhlas, bukan ketika ikhlas. Jadi sebenarnya sedekah yang afdol itu ketika berat. Ya, misalnya ibu-ibu, bapak-bapak ada 5.000 dengan 100.000, yang berat di mana? Yang merah Ustaz. Yang 100.000, itu yang paling afdol. Daripada 5.000. Karena ketika berat memberikan, di situ yang paling afdol. Tidak ikhlas, ya memang tidak ikhlas. Berat memberikan namanya tidak ikhlas. Di situ yang paling afdal. Masya Allah. Seperti itu kurang lebih. Itu harus izin sama suami Ustaz. Izin sama suami juga. Cuma kadang-kadang juga ini istri-istri yang mulai-mulai juga langsung main sedekah. Tanya dulu sama suami. Kecuali memang uang itu sudah diberikan. Ini untuk kamu. Cuman tetap dari bagian adab itu harus memberitahukan. Bagian dari adab ya kepada suami. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, sedekah yang manfaatnya berkelanjutan itu bagaimana Ustaz? Ini disebut dengan sedekah jariyah. Jadi yang berkelanjutan disebut dengan sedekah jariyah. Nabi SAW sampaikan, idza mata ibnu Adam inqata amalu. Kalau sudah meninggal manusia itu semua amalnya terputus. Kita nggak bisa sholat lagi di kubur. Kita nggak bisa puasa lagi di kubur. Tapi kata Nabi, ada yang pahala mengalir. Yang disebut 3, illa min thalath, 3. Yang pertama, shadaqatun jariyah, sedekah jariyah. Ini yang akan terus mengalir. Bantuan kita ke masjid, bantuan kita ke pondok pesantren, ke fasilitas umum yang orang mau menikmati fasilitas itu. Yang kedua adalah au ilmin yuntafa'u bi, ilmu yang bermanfaat.
ya shadaqatin jariyah wa ilmin yuntafa, ilmu yang bermanfaat yang dia mengajar kepada orang. Ilmu manfaat bukan harus seperti saya ceramah. Bapak-bapak, ibu-ibu ajari orang Al-Fatihah itu dapat pahala sedekah jariyah. Ibu-ibu punya anak ngajari bacaan Al-Fatihah yang benar, ngajari sholat yang benar, dapat pahala sedekah jariyah. Selama anak kita sholat sampai dia meninggal kita tetap dapat pahala. Karena dari kita ajarkan ke dia sehingga dia bisa. Sehingga Bapak Ibu kalau punya anak atau punya cucu, kalau bisa luangkan waktu ajari Al-Fatihah, jangan sampai guru yang ajarkan. Kalau bisa kita, orang tua yang ngajar atau nenek yang ngajar atau kakek yang ngajar, ajarkan Al-Fatihah supaya kita dapat pahala jariyah. Kemudian yang terakhir adalah awwaladin sholihin yad'ulah. Anak yang soleh yang selalu mendoakan orang tuanya. Nah, ini disebut dengan sedekah yang mengalir. Sampai kita meninggal, tetap pahalanya ngalir. Namanya transfer pahala. Ya, transfer pahala lagi dikubur, tiba-tiba muncul lagi, Al-Fatihah yang saya ajari dulu ini. Ini pahala sedekah ini. Tapi itu tetap harus juga yang disebut dengan ikhlas tadi. Karena ikhlas ini yang repot juga. Kadang-kadang pas sampai dikubur ditanya, "Mana pahala masjid saya?" Ya, pahala masjid saya kita sudah habis. Kenapa? Ingin dipuji sama orang. Jadi hati ini harus dijaga. Sebelum beramal harus dijaga, ketika beramal harus dijaga, setelah beramal harus dijaga. Ada orang bangun masjid, dia diam-diam, dia nggak beritahu orang. Sampai masjidnya jadi dia diam. Jadi sebelum beramal dia ikhlas, ketika beramal dia ikhlas, setelah beramal dia masih diam, ikhlas. Tiba-tiba ada yang datang dari samping pakai motor, bilang sama Pak Haji ini, "Pak Haji, masjid ini bagus sekali ya." Kata Pak Haji, "Iya, kalau bukan saya nggak jadi masjid ini." Masya Allah, rusak juga amal terakhir. Akhirnya udah dijaga dari sebelum beramal, akhirnya ujung-ujungnya tidak dapat pahala yang sempurna. Berarti intinya seumur hidup ikhlas itu, Ustaz ya? Ikhlas itu seumur hidup. Ada pernah zamannya Sayyidina Hasan Al-Basri, waktu itu dia pamer dengan pahala hajinya. Ini tentang hajinya dia pamerkan. Jadi ketika lagi diundang makan, Imam Hasan Al-Basri diundang makan sama orang kaya yang sering berhaji. Ditaruh di depannya ada taplak meja. Taplak meja, kemudian dilihat ini sama orang kaya ini taplak meja. Dipanggil anaknya, "Anakku, sini. Ada apa ayah? Tolong ambilkan taplak meja yang kita beli di haji kemarin. Bukan di haji tahun lalu, yang 2 tahun lalu." Artinya dia ingin sebutkan bahwasanya dia sudah berhaji berkali-kali. Akhirnya rusak amalnya. Kata Imam Hasan Al-Basri, Imam Hasan bilang begini. Kata beliau, "Ya Allah, kasihan. Gara-gara taplak meja seluruh hajinya hangus." Gara-gara taplak meja seluruh hajinya hangus pahalanya. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sehingga kita ini amalnya semua kita nol. Haji kita nol, puasa kita nol, sholat kita nol. Yang bisa memberikan nilai nol itu adalah angka 1. Dan angka 1 itu disebut dengan ikhlas. Angka 1 itu disebut dengan ikhlas. Mudah-mudahan Allah berikan keikhlasan dalam hati kita insyaAllah. Amin. Masya Allah, cara menjaga keikhlasan itu sendiri bagaimana Ustaz? Ya. Menjaga keikhlasan itu sendiri. Ini ikhlas ini memang agak sedikit repot. Ya kita paksakan kalau bisa. Ikhlas itu bisa dijaga dengan niat. Jadi Bapak Ibu sekarang hadir di sini, niatnya apa? Itu Allah lihat. Allah nggak lihat penampilan kita, Allah lihat hati kita. Innallaha la yanzuru ila surikum, nggak lihat penampilan kita. Kita tampilan bagus-bagus begini, saya datang pakai baju, pakai imamah. Apa niat saya pakai seperti ini? Apa niat ibu-ibu pakai seperti ini? Kita bisa mengamalkan apa yang disampaikan oleh Nabi, Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu maha indah dan suka dengan keindahan. Jadi kita amalkan keindahan. Saya pakai imamah. Saya pernah baca Nabi Muhammad pakai imamah dalam kebiasaan beliau. Jadi saya pakai apa yang dipakai oleh Nabi. Saya pakai rida, keindahan rida. Karena Nabi saya pernah baca memakai rida. Saya pakai gamis. Saya pernah baca Nabi Muhammad pakai gamis. Jadi yang tadinya saya ingin pamer, dikarenakan saya pasang niat mencontohi Nabi Muhammad, akhirnya pamernya bisa hilang dengan niat itu. Jadi semua itu tergantung dengan niat. Innamal a'mal bin niat. Amal itu tergantung dari niat. Jadi Bapak Ibu misalnya mau jalan keluar pakai baju bagus, niatnya apa? Supaya menyala-menyala tapi manik-manik misalnya. Tidak kan, bukan begitu. Jadi niatnya pakai baju untuk menutup aurat. Niatnya pakai baju supaya saya menampakkan Islam itu bersih loh. Betul. Islam itu indah loh, tidak sebagaimana orang gambarkan. Islam itu rapi loh, kan begitu. Tapi kalau misalnya niat, supaya orang lihat dari jauh menyala sekali dan pakai baju misalnya, itu lihat boleh niat, hanya rusak dikarenakan hati seperti itu. Masya Allah, Ustaz kita harus jeda sejenak. Pemirsa, saat lagi kita akan kembali, jangan kemana-mana, tetap di program Lentera Hati. Alhamdulillah, damai di hati.
Kembali lagi di program Lentera Hati. Alhamdulillah, damai di hati. Bagi pemirsa di rumah yang ingin bergabung atau berpartisipasi di program Lentera Hati, bisa meninggalkan pertanyaan di live stream YouTube TVRI Gorontalo. Bapak Ibu, sekarang kita sudah berada di sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya, dipersilakan. Sebelah kanan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suprin Kasim dari Majelis Ta'lim Al-Hidayah Uswatun Hasanah, Desa Teratai, Kecamatan Tabongo. Saya ingin bertanya Pak Ustadz terkait dengan sedekah. Ketika seseorang dikatakan bahwa dia adalah fakir miskin, apa yang paling afdol dia sedekahkan kepada seseorang? Insya Allah. Kemudian pertanyaan saya yang kedua, mungkin di luar daripada tema, apa hukumnya memakai parfum di bulan suci Ramadan di siang hari? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Ustaz. Fakir miskin ingin bersedekah, afdolnya pakai apa Ustaz? Masya Allah. Jadi memang sedekah itu tidak mengenal mau kaya mau miskin. Sebagaimana yang tadi saya sampaikan, sebagian para sahabat itu ada yang miskin, tapi mereka tetap berusaha untuk bersedekah. Kata para ulama, kalau seandainya miskin tidak mau sedekah, terus kapan kayanya? Terus kapan kayanya? Jadi kita ini kalaupun miskin, kita tetap bisa sedekah. Apa yang kita punya sedikit kita bisa kasih. Tapi memang kadang-kadang kondisi ini memang agak sulit. Maka Nabi SAW memberikan kepada kita beberapa jenis sedekah. Jadi sedekah itu bukan harus dengan harta. Tapi sedekah itu bisa dengan akhlak mulia. Sedekah itu bisa dengan senyuman. Yang parah itu adalah miskin dan sombong. So miskin sombong lagi, ada juga begitu. Tidak bisa sedekah dengan harta tapi akhlak buruk. Na'udzubillah min dzalik. Tidak mau senyum dengan orang, akhlak dia nggak baik sama orang, padahal dalam kondisi kurangnya harta. Nah, maka di sini paling minimal kalau memang kita tidak bisa sedekah dengan harta, kita bisa sedekah dengan senyuman. Kata Nabi SAW, tabassumuka fi wajhi akhika lak sadaqah. Senyum engkau kepada saudara muslim adalah sedekah. Dia jumpa sama orang senyum, kan enak. Ada orang tidak sedekah harta, tidak sedekah senyum lagi. Kan? Jadi paling tidak kita bisa sedekah senyum kepada orang, juga sedekah dengan akhlak mulia, sedekah dengan tasbih termasuk kata Nabi. Bi kulli tasbihatin shadaqah, setiap tasbih itu adalah sedekah. Kita bisa zikir, ya kita seperti itu. Kemudian ada salah satu amalia daripada sebagian sahabat Nabi Muhammad seperti salah satu sahabat Abu Dhamdam Al-Ghifari. Beliau itu setiap pagi, beliau tidak punya harta, tapi beliau selalu bilang seperti ini setiap pagi. Beliau katakan, "Ya Rabb, ma indi mal, saya tidak punya harta. Tasaddaqtu hadzal yawm bi'irdi." Saya bersedekah hari ini dengan kehormatan saya. Apa itu Ustaz? Apa ini maksud dari kehormatanmu wahai Abu Dhamdam? Kata beliau, saya bersedekah dengan kehormatan saya. Artinya siapapun yang menggosipi saya hari ini, saya maafkan. Yang bakar nota sama saya hari ini, saya maafkan. Itu kehormatan saya. Jadi saya bersedekah, ya Allah, atas kehormatan saya. Siapapun yang benci, yang bicara keburukan saya, yang bicara tentang aib saya maafkan semuanya. Anggap saja itu sedekah saya kepada mereka. Nah, jadi ibu kalau pagi-pagi bilang, ya Rob, saya sedekah ya Allah, sedekah dengan kehormatan saya. Seperti itu termasuk bagian dari sedekah. Wallahu a'lam. Baik, pertanyaan kedua masih dari Pak Suprin Ustadz, hukum pakai parfum di siang hari Ramadan. Sebagian ulama itu mengatakan kalau sudah lewat waktu duhur, sebagian mengatakan makruh. Ya, kecuali di waktu-waktu yang memang dianjurkan pakai parfum, seperti di hari Jumat. Hari Jumat itu kan bagi laki-laki sholat Jumat disunahkan pakai parfum. Maka ulama mengatakan ya, dianjurkan, tidak ada kemakruhan. Sebagian ulama mengatakan tidak ada makruh di situ. Tidak ada kemakruhan, pakai saja walaupun sudah setelah zuhur. Ada dua pendapat. Cuman kembali lagi, kenapa ulama memakruhkan? Karena di sini bisa menghilangkan bau mulut.
Ya kan orang kalau pakai parfum bau mulut langsung jadi hilang. Dia pakai parfum tebal-tebal, bicara sama orang dapat cium parfum bukan mulut lagi kan begitu. Padahal kata Nabi bahwasannya la khulufu fami shaim indallahi atyab indallah min rihil misik. Bau mulut orang berpuasa lebih wangi daripada bau minyak kasturi. Cuman di sisi Allah bukan di sisi manusia. Itu harus dibedakan. Ya, di sisi Allah bukan di sisi manusia. Allah alam. Insya Allah bermanfaat. Bapak selanjutnya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kiflin Toadi dari Majelis Taklim Al-Hidayah Uswatun Hasanah Desa Teratai, Kecamatan Tabongo. Terima kasih Ustadz. Ada pertanyaan saya. Ini di kehidupan sehari-hari tentang sedekah Ustadz. Di mana kita lihat bersama-sama di postingan Facebook. Ini selalu diperlihatkan sedekah itu. Apakah ini termasuk riya atau tidak Ustadz? Mohon penjelasannya. Demikian pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedekah diposting Ustaz. Ria itu sebenarnya antara kita dengan Tuhan. Kita nggak usah peduli dengan manusia. Kita lihat apa sebenarnya yang kita lakukan, yang kita niatkan ketika sedekah dan kita posting di media sosial. Sekarang kita misalnya posting di media sosial, kita sedekah. Yang dilihat itu adalah hati kita. Apa niat kita dalam memposting di media sosial? Kalau niat kita misalnya untuk pamer, ya kita dapat dosa pastinya. Dan pahala kita nggak ada. Tapi kalau misalnya niat kita misalnya dengan cara memposting itu supaya memperlihatkan ini loh, kalau kalian ingin sedekah di Ramadan itu manfaat. Mengingatkan orang, bukan niat ria, tapi mengingatkan orang. Tapi ini hati-hati juga, kadang-kadang berat. Awalnya memang niatnya untuk mengajak orang supaya sedekah, awalnya. Tapi dikarenakan orang puji yang tadi saya bilang, dipuji sama orang, Masya Allah ya, kamu sudah sedekah ya selama Ramadan ini, sering kasih sembako ya. Iya, Alhamdulillah sudah 3 tahun lebih. Alhamdulillah jalan. Ya rusak amal. Kan dikarenakan awalnya niatnya dakwah, akhirnya ya karena senang dipuji, enak dipuji, akhirnya niatnya jadi riya. Naudzubillah. Jadi memang hati yang harus dijaga. Semuanya dalam hal apapun, bukan harus hanya sedekah saja, tapi apa saja. Amalan itu harus dijaga hatinya. Seperti itu. Jadi riya itu tergantung niat kita. Apa yang kita niatkan dalam melakukan ibadah tersebut. Seperti meskipun itu. semua orang bilang kamu ria, tapi hati kita terjaga. Nggak peduli. Mau orang satu kampung bilang ria, kita nggak usah urus dengan manusia. Ridhon nas ghayatul la tudrak. Mencari kepuasan manusia itu puncak yang tidak bisa diraih. Kita mau cari semua manusia senang dengan kita, nggak mungkin. Ibu-ibu mau tidak semua senang dengan kita? Mau? Maunya gitu. Berarti emang kita orang gila berarti kalau gitu. Karena nggak mungkin. Ya. Dalam hidup ada lovers, ada haters. Ada yang suka, ada yang nggak suka. Kalau semuanya harus suka dengan saya, berarti kita gila. Hanya orang gila seperti itu, karena minta sesuatu yang mustahil, nggak akan mungkin. Allah alam. Baik, insya Allah bisa dipahami Pak ya. Silakan, masih ada yang bertanya? Silakan Bapak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nasir Huntoimo dari Majelis Taklim Al-Hidayah Uswatun Hasanah, Desa Teratai, Kecamatan Tabongo, Kabupaten Gorontalo. Ada sedikit yang saya ingin tanyakan kepada Pak Ustadz mengenai faedah sedekah. Kira-kira mana yang lebih afdal sedekah untuk kita sedekahkan ke masjid atau ke anak yatim? Kira-kira seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedekah ke yatim atau masjid Ustaz? Nah, ini dilihat kondisi juga. Kadang-kadang ada masjid yang masih butuh bantuan, masih butuh pembangunan. Nah, kita sedekah di masjid. Tapi kalau kita lihat ternyata di salah satu panti asuhan ini sangat membutuhkan. Ya, kita bantu panti asuhan daripada masjid. Masjid kayaknya sudah banyak yang bantu, tapi panti asuhan itu kasihan, nggak ada yang bantu. Jadi dilihat kondisinya. Jadi kita bisa tahu, oh ini kalau mau ditanya mana yang lebih afdal, dua-duanya disedekahin. Jadi masjidnya dikasih sedekah, kemudian anak yatimnya dikasih sedekah, itu yang paling bagus. Jadi seperti itu. Jadi kita lihat kondisi dulu. Kalau memang hanya salah satunya, kalau memang masjidnya butuh pembangunan dan lain-lain, kita bisa bantu masjid. Tapi kalau seandainya kita bisa bantu kepada anak yatim yang lebih membutuhkan, kita kasih kepada mereka. Nanti kita yang bisa melihat kondisi itu. Wallahu a'lam. Baik, insya Allah bermanfaat Bapak. Selanjutnya, silakan Ibu. Izin Pak Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asrin Entengo, saya dari Majelis Taklim Uswatun Hasanah. Izin Pak Ustadz, saya tertarik dengan sedekah subuh.
Nah, sedekah subuh ini memang luar biasa karena kita didoakan oleh malaikat. Nah, kalau saya pikir sedekah subuh saat seperti yang dicontohkan Pak Ustadz, hanya karena tidak disampaikan oleh orang tersebut maka ada sesuatu yang terjadi. Nah, bagaimana kita para ibu rumah tangga yang ingin bersedekah subuh, tapi dengan begitu sholat subuh sudah banyak kegiatan yang menunggu. Tapi saya kepikiran bisa tidak saya tumpuk, saya simpan, kemudian niatkan itu adalah sedekah subuh saya. Tapi nantinya setelah saya ke masjid atau setelah saya kemana, nanti disalurkan. Kira-kira bagaimana itu Pak Ustadz? Terima kasih. Baik, Masya Allah. Jadi di sini ada dua cara yang kita bisa buat. Yang pertama adalah kita memang langsung berikan di waktu pagi itu kepada orang-orang yang membutuhkan. Atau cara yang kedua yang sebagaimana disampaikan oleh Ibu tadi yang penanya, jadi bisa kita simpan di waktu pagi itu kita simpan. Jadi kita sedekah, kita simpan, tapi di waktu subuh. Nanti setelah seminggu kita luang, baru kita sedekahkan. Ya, cuma kadang-kadang kan kita sedekah subuh ini kan cuman ada mungkin 500. Kan tidak mungkin orang kasih orang miskin 500 ini, maaf. Kan kadang-kadang kan aduh, kayaknya dikumpul saja lah. Kalau sudah dikumpul baru dikasih. Karena cuma 500 kan bakso batoki kasih bangun ke orang 500. Kan kasihan. Jadi kalau bisa dikumpul kemudian kita kasih sekaligus seperti itu. Baguslah caranya. Baik, insya Allah bermanfaat. Baik, ya, kecuali yang mungkin ibu-ibu yang kasih 100.000 tiap hari, ya itu barangkali bisa kasih langsung oleh ibu. Jadi Ustaz, kita nabung setiap pagi Ustaz. Nah, setelah 1 bulan itu belum tersalurkan, akhirnya ada kebutuhan mendesak, dipakailah itu sedekah subuh. Nah, digantinya nanti di siang hari setelah ada kelebihan Ustaz, apakah masih mendapat keutamaan sedekah subuh itu? Pahala niatnya dapat. Pahala praktek amalnya enggak. Pahala niatnya dapat. Jadi kita sudah niat, insya Allah pahala niat. Karena beda antara amal dan niat. Jadi niat itu sudah diberikan oleh Allah pahalanya. Sehingga disebutkan dalam hadis, man hamma bihasanatin falam ya'malha kataballahu 'indahu hasanatan kamilah. Barang siapa yang berniat sesuatu melakukan amal soleh, kemudian dia tidak jadi melakukan amal soleh itu, maka Allah tetap berikan dia pahala satu yang pahala satu sempurna. Wa in hamma biha fa'amilaha kataballahu 'indahu asyra hasanat. Kalau dia bisa menunaikan niatnya itu, maka dia dapat 10 pahala. Ila 700 di'fin, sampai 700 kali lipat. 700 kali lipat, ila ad'afin katsira, sampai lipatan yang tidak terhingga. Seperti itu. Tapi itu niat yang sungguh-sungguh Ustaz ya? Iya, bukan niat yang kayaknya kalau memang butuh mau pakai saja ini. Itu tercampur niat itu. Ya. Baik, masih ada lagi pertanyaan? Silakan Bapak. Ya, Jin Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Rino Raup dari Majelis Ta'lim Uswatun Hasanah Desa Teratai, Kecamatan Tabongo. Jin, ada 2 pertanyaan. Yang pertama mengenai sedekah. Pernah suatu kejadian, yang ini pernah dialami oleh saya Pak Habib. Saya pernah mengeluarkan sedekah, tapi tanpa sepengetahuan saya bahwa orang yang saya salurkan sedekah itu adalah orang non-muslim. Kira-kira seperti apa Habib? Yang berikut, pertanyaan yang berikut, kira-kira di bulan suci Ramadan ini mana yang lebih utama Habib? Zakat, infak atau sedekah? Karena ini 3 yang memang berpengaruh di diri kita di manusia. Demikian Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedekah kepada non-muslim Ustaz. Ya. Sedekah kepada non-muslim boleh-boleh saja, tidak dilarang. Ya, tidak dilarang. Bahkan Rasulullah SAW itu beliau ketika makan saja, beliau pernah mengingat tetangga Yahudinya. Jadi beliau SAW mengingat tetangga Yahudi, kemudian mengatakan bahwasanya apakah tetangga Yahudi saya sudah makan atau belum. Itu kan artinya beliau masih memperhatikan sedekah kepada tetangga Yahudi padahal non muslim. Berarti di sini para ulama mengatakan sedekah kepada mereka juga tidak masalah. Tapi kita lihat misalnya di kampung itu ada 2. Ya, ada muslim, ada non muslim yang miskin. Maka yang kita dahulukan yang muslim, saudara seagama kita, seiman kita. Bukan berarti kita tidak peduli dengan mereka, tidak. Kita tetap akan peduli. Kita sudah dahulukan, kemudian kita lanjutkan dengan saudara-saudara kita dari non muslim. Jadi ini sebenarnya dalam Islam itu sangat rahmatan lil alamin. Jadi kasih sayang itu menyeluruh semuanya.
tidak memilih. Cuman dalam mendahulukan sesuatu itu diberikan oleh para ulama penjelasan di dalam Islam. Seperti tadi saya bilang, ketika bersedekah kepada tanggungan kepada orang di rumah itu lebih didahulukan daripada orang lain. Ini kan urutan-urutan yang harus kita lakukan. Begitu juga kepada muslim dan non-muslim, maka yang harus kita lakukan adalah muslim daripada non-muslim. Seperti itu. Jadi ini yang pertama. Jadi kalau memang Bapak sudah kasih kepada mereka, nggak ada masalah. Apakah dapat pahala? Dapat pahala. Tetap dapat pahala. Yang tidak dapat pahala itu kalau seandainya kita tahu, saya kalau kasih uang ke dia, maka itu akan dipakai misalnya untuk bermaksiat misalnya. Ya jangan sama non-muslim, sama muslim saja. Kalau kita tahu, saya kalau kasih duit ke dia ini kayaknya masuk di minuman keras misalnya, atau bohit, itu bohit. Di bohit. Nah, ini bahaya masuk di bohit. Ya kan, jadi saya nggak mau kasih sama dia. Nah, itu kita tahu bahwasanya dia akan belikan itu, yakin tapi kalau masih samar kita tetap kasih, nggak apa-apa. Baik, itu yang pertama. Nah, ini sedekah, infak, zakat ini selalu datang amplopnya di dalam rumah. Jadi kasih amplop, dapat amplop, bagus, sedekah, infak, zakat. Sebenarnya ini infak, sedekah ini sebenarnya kalau kita bahasakan sama saja infak dengan sedekah. Zakat ini yang berbeda. Jadi zakat ini ada dua, ada zakat mal, ada zakat fitrah. Zakat mal ini ada zakat perdagangan, ada zakat emas dan perak, atau pertanian. Ini disebut dengan zakat mal. Kemudian ada zakat fitrah yang biasanya kita di bulan Ramadan ini zakat fitrah. Sebagian juga sekarang mengeluarkan zakat mal itu di bulan Ramadan. Ya, zakat mal Ramadan. Sebenarnya dia hitungan per tahun. Kapan dia buka usahanya, di bulan itu juga nanti seputar 1 tahun di bulan itu sebenarnya. Tapi kalau kita ini kadang-kadang ditanya, saya pernah tanya sama orang toko, kok kamu keluarkan zakat mal di bulan Ramadan? Saya sudah lupa bulan apa saya buka toko saya, kata dia. Jadi saya bilang sudahlah, bulan Ramadan aja keluarkan zakat mal semuanya. Sudah, zakat mal bulan Ramadan. Jadi intinya kembali lagi bahwa di zakat mal kita bisa kasih sedekah di situ, kita keluarkan zakat mal, ya. Tapi ini harus, kata para ulama, dia 80 gram emas. Kita misalnya punya usaha, sampai usaha kita besar, dan setelah kita hitung-hitung sampai misalnya nisab. Jadi dua syaratnya, nisab dan haul. Nisab itu sampai kepada jumlah yang wajib dia keluarkan zakat di situ. Kemudian haul harus berputar 1 tahun, selama 1 tahun. Kemudian yang kedua, kalau dia misalnya punya uang lebih misalnya di ATM atau di rekening 1 miliar misalnya, maka setiap tahun itu ada zakatnya. Kalau 1 miliar berarti 2,5%-nya berapa? 25 juta. 25 juta berarti. Jadi 25 juta itu harus dia keluarkan setiap tahun. 25 juta ya, bukan ya? Iya, kurang lebih. 2,5% itu berarti 25 juta, iya. 25 juta di situ ada zakat dari uang 1 M. Justru ibu jangan simpan uang 1 M di rekening ibu. Harus dikeluarkan. Tapi kalau ada zakatnya itu, ya gitu juga emas yang lebih. Ibu punya emas misalnya 500 gram. Nah, itu dikeluarkan, ada zakatnya setiap tahun. Seperti itu. Nah, kemudian kalau zakat fitrah itu wajib. Ya, wajib. Itu beras. Jadi hampir-hampir tidak ada satupun yang tidak mengeluarkan zakat fitrah, saking syaratnya itu sangat mudah. Di malam hari raya dan di hari raya dia memiliki makanan, dan ada kelebihan-kelebihan itu dikeluarkan zakatnya. Sampai cuma makan, bukan harta ya, makanan yang bisa dia makan untuk dirinya dan keluarganya, maka kelebihan itu dia harus keluarkan zakat fitrah. Dan zakat fitrah nanti dikasih sama kementerian mungkin sekitar berapa? Kalau mereka para kementerian mungkin kasih, Kemenak itu kasih 3 kilo mungkin. 3 kilo beras. Kalau diuangkan saya tidak tahu. 45 kalau kota Ustaz. Iya, 45.000. Oh, 45.000. 45.000. Baik, insya Allah bermanfaat Bapak. Pemirsa, saat lagi kita akan kembali, jangan kemana-mana, tetap di program Lentera Hati. Alhamdulillah, damai di hati. Pemirsa, kembali lagi di program Lentera Hati. Alhamdulillah, damai di hati. Ustadz, sudah ada pertanyaan masuk di live streaming YouTube. Yang pertama dari Bapak Adila Habu.
Assalamualaikum Ustadz, apakah boleh menunggu sahur tapi tidak tidur? Baik, apakah boleh menunggu sahur tapi tidak tidur? Boleh, gak ada masalah. Kalau memang orang itu tukang begadang, jadi dia tidak tidur sambil menunggu sahur, boleh-boleh saja. Ya, karena memang kata Nabi tidak ada persyaratan sahur itu harus tidur, nggak ada. Yang sebagian ulama mengatakan syarat tahajud itu dengan tidur, ya. Tapi kalau syarat sahur nggak ada dengan tidur. Jadi kalau yang penting kita sahur, ya kita sahur. Karena kata Nabi tasahharu fa inna fi sahuri barakah. Bersahurlah kalian karena dalam sahur itu ada keberkahan. Dan disunahkan sahur itu ditakhir, diakhirkan. Jangan sahur jam 2, ada yang sahur jam 1, ada yang jam 11 sebelum tidur. Masalah kesahuran. Itu bukan sahur namanya. Sahur itu namanya smokol tengah malam. Itu makan tengah malam. Yang betul itu adalah ditakhir. Kalau saya selama ini sahurnya jam 3:30 atau jam 4. Tapi sudah beberapa hari ini saya sahurnya jam 4, setengah jam sebelum subuh. Gak apa-apa. Dan itu lebih bagus lagi, lebih fit. Soalnya saya lihat loyo-loyo semua ibu bapak-bapak ini. Kayaknya sahurnya jam 2 ini kelihatannya. Baik, insya Allah bermanfaat Bapak Adi Lahabu. Selanjutnya dari Anom Tony. Assalamualaikum Ustadz, sedekah yang tepat adalah di pagi hari. Bagaimana dengan bersedekah di malam Jumat? Karena biasanya banyak yang mengantar celengan masjid setelah maghrib ke rumah-rumah warga. Gak ada masalah sebenarnya. Artinya ini di waktu-waktu tertentu, kalau misalnya ada yang meminta kepada kita, kita kasih. Nggak harus pagi gitu loh. Kita tetap berikan di malam Jumat itu juga bagus, nggak ada masalah. Itu kita bilang besok pagi deh datangnya. Gitu. Karena itu juga disebut dengan, jadi hari mulia itu kan memang seperti itu kan. Hari Kamis malam itu sudah disebut hari Jumat, sudah masuk Jumat. Dan hari yang terbaik dalam setiap pekan itu adalah hari Jumat, yang disebut dengan Sayyidul Ayyam, penghulunya segala hari. Jadi kalau kita sedekah Jumat juga, sebagian ulama mengatakan waktu yang istimewa itu adalah sedekah di hari Jumat. Sedekah di hari Jumat. Dan di malam Jumat sudah masuk hari Jumat itu. Jadi nggak ada masalah. Jangan dibilang nanti habis subuh datang lagi lah kalau bisa. Nah, ya orang kasih yang siksa orang gitu fenomena. Nah, kasih saja sudah nggak apa-apa. Baik, insya Allah bermanfaat. Selanjutnya Bapak Ibu masih ada yang ingin bertanya? Ustaz. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Rustam Harun dari Majelis Ta'lim Uswatun Hasanah, Desa Teratai, Kecamatan Tabongo. Pada pengantar tadi Ustadz menyampaikan bahwa sedekah itu prioritaskan pada kaum kerabat, keluarga terutama. Kita sempat diajarkan si kecil itu mementingkan kepentingan umum dibanding kepentingan pribadi atau golongan. Itu bagaimana dihubungkan itu antara yang kita yakini adalah sesuatu yang aspek sosial dengan tadi disampaikan bahwa sedekah itu adalah kerabat. Yang berikut tadi Pak Ustadz menjawab bahwa kalau kita niat kebaikan sedekah misalnya itu sudah satu pahala. Bagaimana pandangan Ustadz kalau misalnya orang cuma ngumpul niat terus tanpa melaksanakan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis diniat ini berarti ya, habis diniat. Baik, jadi begini. Jadi sebenarnya begini, mendahulukan orang lain daripada kepentingan pribadi kita, itu maksudnya mendahulukan orang lain. Yang kita dahulukan adalah kerabat kita. Orang lain itu kan termasuk, umum itu apakah termasuk kerabat atau tidak? Termasuk. Jadi kata Nabi secara umum memang kita mendahulukan orang lain daripada diri kita sendiri, dan yang kita dahulukan yang lebih utama adalah kerabat kita. Terkadang ada sebagian kerabat memang tidak mau, sudah merasa cukup. Alhamdulillah kamu nggak usah bantu saya, kamu bantu saja ada tetangga saya yang sangat miskin. Dahulukan dia. Yang penting atas ya keinginan dia seperti itu, jadi kita berikan. Ya apa-apa. Nah jadi ini fasilitas umum atau kepentingan umum kita dahulukan, termasuk dalamnya kerabat daripada kepentingan pribadi kita. Sehingga ada sebagian dalam konteks ini juga mereka kerabat itu nggak mau, bahkan keluarga di dalam rumah, istri dan anak-anaknya tidak mau. Saking mereka mengatakan kami cukup dengan keadaan ini, infakkan saja semua hartamu. Ada seperti itu. Sebagaimana kisahnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ketika datang kepada Rasulullah SAW, beliau mengantarkan seluruh hartanya. Ketika itu Sayyidina Rasulullah SAW, beliau tanya kepada Sayyidina Abu Bakar, ma tarakta li ahlik, apa yang kamu tinggalkan untuk keluargamu wahai Abu Bakar?
Maka kata Sayyidina Abu Bakar, taraktuhumullah war rasul. Saya tinggalkan kepada keluargaku Allah dan Rasul. Gak ada lagi sudah. Semuanya dikasih kepada Nabi Muhammad SAW. Artinya ada sebagian, ini tergantung keimanan. Kalau kita ini kan iman pas-pasan begini agak sulit kayaknya kalau kelihatan. Masih mikir nih. Mikir-mikir juga kalau kasih semua hartanya. Sehingga Nabi SAW itu tahu kondisi sebagian para sahabat. Sebagian Nabi SAW katakan ketika ada orang sebelum meninggal, dia ingin sedekah hartanya. Hartanya banyak. Dia tanya, ya Rasulullah, saya ingin menyedekahkan hartaku. Apakah saya bisa sedekah seluruhnya? Kata Nabi, jangan. Kalau bisa 2/3, kata Nabi, jangan. Kata dia, ya Rasulullah, kalau begitu 1/3 aja dari harta saya berikan. Kata Nabi, 1/3 itu sudah banyak. 1/3 itu. Sehingga kata para ulama, orang yang sudah dalam kondisi sakit, dia ingin sedekahkan hartanya di jalan Allah, maka paling banyak itu adalah 1/3. Sisanya itu nggak boleh. Kita harus berikan kepada keluarga. Kenapa? Karena kata Nabi, engkau meninggalkan keluargamu dengan kecukupan itu lebih baik daripada engkau meninggalkan keluargamu dengan meminta-minta kepada orang. Masya Allah. Ini dalam syariat itu diajarkan seperti itu. Jangan sampai keluarga kita yang kita tinggalkan, anak waris kita akhirnya cuma minta-minta kepada orang. Cuman kita yang kalau bisa dari sekarang usahakan sedekah itu ya kita pokoknya yang kita ingin invest di akhirat kalau bisa dikeluarkan dari sekarang. Sebagian ulama itu menceritakan ada orang yang datang ke kawannya, ketika dia lihat rumahnya ada, sampai di rumah dilihat kok nggak ada perabotan yang banyak. Kemudian ditanya, mana perabotan kamu? Dia bilang, perabotan saya sudah taruh di rumah saya yang satu. Oh, kamu kok nggak bilang-bilang punya rumah satu? Dia bilang, iya, rumah saya satu di akhirat. Oh, Masya Allah. Yang bagus-bagus saya sudah invest di sana. Nggak ada lagi di sini, kata dia. Jadi kalau mau tanya harta kita itu apa? Kata Nabi, maluka ma qaddamta. Harta kamu yang sesungguhnya apa yang kau infakkan. Wa ma akharta liwarithik. Dan yang kita simpan itu buat ahli waris. Ya kadang-kadang orang punya tanah sampai 500 tanah. Tanya buat siapa itu? Buat ahli waris. Dia hanya diwakilkan ke dia cuma kumpul, akhirnya mati, semuanya ahli waris yang makan. Seperti itu. Ya mudah-mudahan kita dijadikan ahli sedekah insyaallah. Amin, amin. Kemudian masalah niat tadi ya. Ada satu hadis dalam Bukhari, dalam Sahih Bukhari, kata disebutkan oleh Nabi, ada satu orang dia miskin, nggak punya uang. Ini juga termasuk dalil buat kita. Bagi kita yang nggak punya uang, dia nggak punya uang. Di zamannya Bani Israel waktu itu, dia lewat di satu perkampungan ini sedang mengalami krisis makanan, nggak ada makanan. Pokoknya dilihat, ya Allah kasihan, dia ingin bantu, tapi dia nggak punya uang. Dia cuma lewat di kampung itu, kemudian dia lihat gunung di kampung itu, dia lihat gunung ini, kemudian kata dia, ya Allah, kalau seandainya gunung ini isinya roti dan punya saya, isinya roti semuanya dan punya saya, gunung ini roti semua dan punya saya akan bagikan di kampung itu. Tapi dia niat betul-betul memang dalam hatinya, bukan cuma lewat begitu, memang niat betul-betul. Ternyata dia jumpa dengan salah satu nabi dari Bani Israel dan mengatakan kepada dia, wahai fulan, aku adalah nabi dari Bani Israel dan aku diutus oleh Allah untuk mengabarkan kabar kepadamu bahwasannya Allah telah memberikan kamu pahala ketika kamu memiliki harta sebesar gunung ini roti dan kamu berikan kepada kampung itu, pahalanya sudah Allah berikan kepada kamu. Masya Allah. Yang penting niat. Itu tadi, habis diniat, gak apa-apa. Yang menjadi masalah, habis diniat ada uang. Insya Allah saya akan berikan. Habis diniat, padahal dia ada uang. Nah ini masalah. Tapi kalau seandainya memang dia tidak punya harta, tapi dia selalu niat tiap pagi, ya Allah kalau saya ada sedekah, ada uang, saya akan sedekah. Sehingga disebutkan dalam hadis begitu banyak. Orang yang punya niat seperti itu diberikan pahala yang sama sebagaimana ketika dia memiliki uang dan niatnya seperti itu. Ya mudah-mudahan Allah perbaiki niat-niat kita insyaallah. Amin, amin. Cuma jangan juga terus habis diniat ya Pak. Nggak boleh habis diniat insyaallah. Insyaallah bermanfaat Bapak. Ustadz kembali lagi ke live streaming YouTube dari Andri Hasan. Assalamualaikum Habib. Mengapa umat Islam dianjurkan untuk bersedekah? Karena kata Nabi, mana qasad sadaqatun min mal. Tidak akan berkurang harta kita itu dengan sedekah, gak akan mungkin. Jadi orang kalau seandainya ingin memiliki kekayaan yang lebih, sedekah. Sampai ada salah satu ulama namanya Habib Salim bin Jindan di Jakarta. Beliau bilang kepada salah satu kawan dia bilang, hei fulan, hei kamu, kalau kamu jatuh miskin dengan sedekah, nanti kalau saya mati kencingin kuburan saya. Kamu kencing kuburan saya kalau seandainya kamu jatuh miskin dengan sedekah.
Artinya saking jaminannya dalam Al-Quran dan hadis tentang mengenai masalah sedekah. Kemudian yang kedua, kenapa kita harus sedekah? Karena memang kehidupan sosial ini yang mengangkat derajat kita itu adalah akhlak. Dan akhlak itu adalah salah satunya adalah sedekah yang mengangkat derajat, dan itu lebih afdol dari semuanya. Nabi pas ditanya, ya Rasulullah, man afdolul amal? Ma afdolul amal? Apa amal yang paling afdol? Kata Nabi, afdolul amal sururun tudkhiluhu ala qalbil mu'min. Paling afdolnya amal adalah menyenangkan hati orang, nyenengin hati orang. Kemudian watadrudu anhu ju'an, menghilangkan rasa laparnya orang. Sehingga dalam hadis disebutkan juga oleh Nabi, la an amshi ma'a akhi fi hajatin ahabbu ilayya min an a'tikifa fi masjid hadha syahran. Saya jalan dengan satu orang yang urgen membutuhkan bantuan saya, lebih saya senang bantu dia ketimbang saya itikaf di masjid 1 bulan, kata Nabi. Itikaf di masjid 1 bulan bagus atau tidak? Bagus. Tapi kata Nabi, saya bantu satu orang lebih saya senangi daripada saya itikaf di masjid 1 bulan. Dan bukan di masjid sini, Gorontalo, Masjid Nabawi yang pahalanya 1000. Jadi 1 kali itikaf pahalanya 1000. Bayangkan, selama sebulan Nabi lebih senang bantu satu orang daripada itikaf di masjid. Artinya ini saking butuhnya. Dan kita itu kalau ingin dibantu sama Allah, maka kita harus mendahulukan orang dan kita membantu orang. Wallahu fi auni abdi, maka al-abdu fi auni akhi. Allah itu selalu membantu seorang hamba selama hamba tersebut membantu saudaranya. Seperti itu. Baik, insya Allah bermanfaat Bapak Andri Hasan. Ustadz, kita sudah berada di penghujung acara. Masya Allah, Masya alhamdulillah. Allah. Mohon memberikan closing statement, ditutup dengan doa Ustadz. Baik, di bulan Ramadan ini kalau bisa sedekah yang banyak. Kalau kita tidak bisa sedekah di Ramadan, apalagi di luar Ramadan. Ya, begitu juga baca Al-Quran. Kalau kita nggak bisa baca Al-Quran di bulan Ramadan, apalagi di luar Ramadan. Kalau tidak bisa sholat di bulan Ramadan, apalagi di luar Ramadan. Jadi pergunakan Ramadan ini. Ya, salah satunya adalah dengan cara bersedekah. Dan kalau bisa kita bersedekah, jangan berharap pahala, jangan berharap balasan. Kita itu kalau kasih sedekah jangan harap balasan. Sebagian para salafun soleh itu mereka kalau kasih sedekah kepada orang miskin, kemudian didoakan sama orang miskin, didoakan balik lagi sama mereka. Karena takut dengan doa itu mengurangi pahala. Jadi kalau seandainya ada orang miskin mendoakan, mudah-mudahan Allah tambahkan hartamu. Orang soleh ini bilang lagi, mudah-mudahan Allah tambah juga harta kamu, supaya aku balas ini doa. Jangan sampai sedekah saya berkurang gara-gara karena doa kamu. Jadi ini termasuk amaliyahnya para salafun soleh. Insya Allah mudah-mudahan Allah jadikan kita ahli sedekah, insya Allah. Ya, bukan orang yang pelit, insya Allah. Karena salah satu tanda iman yang kuat itu adalah ketika dia dermawan. Kalau orang pelit, pasti tanda imannya pasti turun, imannya pasti rendah. Mudah-mudahan Allah tambahkan iman kita dan Allah jadikan kita ahli sedekah, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana shaqiyyan wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la tada' lana dhanban fi maqamina hadha illa ghafarta wa la daynan illa qadaita ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا ونعوذ بك من علم لا ينفع من نفس لا تشبع ومن قلب لا يخشع ومن عمل لا يرفع من دعوة لا يستجاب لها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas ilmunya Ustadz. Baik pemirsa, jadi seperti itu tadi penjelasan dari Ustadz Habib Salim Al-Jufri. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dari Majelis Ta'lim Uswatun Hasanah Tabongo Kabupaten Gorontalo. Insya Allah sehat selalu ya Bu, Pak. Amin. Juga kepada pemirsa di rumah saya ucapkan banyak terima kasih. Saya Umi Nita mewakili segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lentera hati, alhamdulillah.